Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren virtual Ramadan dengan tema membentuk generasi Islami dengan menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Materi pertama dengan tema sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaka Priyatna SPDI MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin atau peserta Pondok Pesantren Ramadan yang kemudian pada kesempatan hari ini dilakukan secara virtual yang saya cintai, marilah bersama-sama kita untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang dilakukan secara virtual. Memang pada kesempatan hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ini dilakukan di sekolah sampai ada buka bersama dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan hari ini kita dihadapkan pada nuansa yang berbeda. Tetapi kita senantiasa juga harus tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena kita diberikan kesempatan, kita dihadapkan pada sesuatu hal yang baru dan kita bisa mengikuti. Rangkuman dari syukur, marilah senantiasa kita melafadzkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tambahan-tambahan kepada kita berupa kenikmatan yang lainnya. Allahumma amin. Anak-anak semuanya yang saya cintai, selanjutnya marilah kita senantiasa untuk memohon mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin dan mudah-mudahan kepada seluruh umat mukmin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan akhlak ya. Terlebih dahulu kita memahami tentang makna akhlak itu sendiri. Saya mengutip dari ungkapan yang disampaikan oleh Sidi Ghazalba yang mendefinisikan tentang akhlak ini. Akhlak ini merupakan sebuah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhannya, terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri maupun terhadap makhluk lain, gitu kan. Kemudian definisi lain yang disampaikan oleh Imam Ghazali, pengertian akhlak di sini adalah sebuah kondisi jiwa yang telah tertanam kuat dan terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Jadi inti dari makna akhlak itu sendiri merupakan perilaku-perilaku yang muncul dari diri kita, di mana perilaku itu bisa baik dan juga bisa buruk, atau bisa kita sebut dengan akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tercela. Nah, pada kesempatan hari ini saya hanya akan membahas tentang contoh-contoh perilaku akhlak terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya yang berbahagia, berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itstu liutammi masolihal akhlak. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa
Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di hadis lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Melalui dari dua ayat di atas yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya ketika kita mau mempelajari tentang akhlak, ya, perbanyak kita untuk mempelajari tentang perilaku-perilaku yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bisa juga kita dengan membaca perilaku-perilaku beliau semasa beliau hidup. Bisa juga kita mendengarkan kisah-kisah dari berbagai media, dari berbagai ustadz dan sebagainya tentang adab-adab beliau, tentang perilaku-perilaku beliau, sehingga dari situ akan lebih mempermudah kita untuk bisa meneladani beliau, bisa mempelajari beliau, dan juga bisa kita untuk merealisasikan tentang apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berperilaku, yaitu tentang akhlak terpuji itu sendiri. Anak-anak semuanya berbicara tentang akhlak sesungguhnya sudah tidak asing lagi bagi anak-anak, ya, karena dari kecil pun anak-anak sudah diajarkan itu oleh orang tua masing-masing. Bagaimana cara bertutur kata dengan baik, dengan sopan, bagaimana untuk menghormati orang yang lebih tua, bagaimana untuk bertingkah laku yang baik seperti apa. Nah, sebetulnya anak-anak sudah diajarkan, sehingga sebetulnya berkaitan dengan akhlak terpuji, berkaitan dengan akhlak ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya kembali mengingatkan, saya kembali mengajak untuk kita mengedepankan sebuah akhlak yang terpuji yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya yang berbahagia, yang pertama, akhlak terpuji yang dapat kita wujudkan atau dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah perilaku jujur. Ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Anak-anak semuanya, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebetulnya dituntut untuk berperilaku yang jujur, berkata dengan jujur, menyampaikan sesuatu dengan apa adanya. Karena sesungguhnya dari kejujuran itulah sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Yang bermakna sesungguhnya yang mengada-adakan atau kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kemudian kita disebut sebagai orang pendusta karena kita tidak bisa mengedepankan sebuah kejujuran. Kita tidak bisa berperilaku secara jujur dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita usahakan dalam perilaku kita, dalam pembicaraan kita usahakan untuk berkata dengan jujur. Ada sebuah istilah yang mengatakan jujur itu ajur gitu. Nah, itu sebetulnya penyesatan itu. Jadi tidak ada yang namanya jujur itu ajur itu. Adanya jujur adalah selamat gitu. Kenapa demikian? Coba kita ambil salah satu contoh, misalkan kita berkata untuk tidak jujur misalkan. Ketika ada kalian siswa kemudian diberikan tugas kepada guru, kalian tidak mengerjakan dengan berbagai alasan itu. Sebetulnya alasan yang sebenarnya adalah karena kalian tidak
misalkan tidak punya bahan buku paket itu karena ketinggalan di sekolah, tetapi kalian membuat alasan yang lain, maaf Us, saya ada acara di tempat saudara dan sebagainya. Nah, ketika ditanya oleh guru yang bersangkutan, maka itu akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lain, kebohongan-kebohongan berikutnya yang nanti kemudian dari kebohongan-kebohongan yang muncul itu ya tentu akan mendapatkan sebuah dosa yang itu kemudian justru malah membuat celaka kita sendiri yang kemudian tidak berkata jujur. Tetapi kalau kita berkata dengan apa adanya, ya sudah, cukup selesai. Kita salah, kemudian kita mohon maaf, selesai itu. Kita tidak memberikan peluang perkataan kita untuk berkata yang kemudian menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak jujur. Nah, anak-anak sekalian, adapun manfaat dari perilaku jujur ini, tentu orang jujur itu akan lebih dipercaya dari teman-teman, dari orang-orang di sekeliling kita, itu akan mempercaya. Kemudian orang yang jujur pasti juga akan disayangi oleh teman-teman. Kemudian orang jujur juga senantiasa akan mudah mendapatkan amanah. Atau kalau kalian sudah saatnya nanti bekerja, insya Allah dengan model kejujuran itu kalian akan juga lebih mudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Kemudian yang pasti orang yang memiliki karakter jujur ini, ia akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah memerintahkan kepada kita untuk mendepankan sikap dan perilaku yang jujur, yang mana itu secara lengkap, secara komplit sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana ketika ia mengedepankan atau berperilaku secara jujur dalam kehidupannya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Peserta pesantren Ramadan virtual yang berbahagia, selanjutnya sikap terpuji yang kedua yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah merupakan sesuatu yang dapat dipercaya atau makna lebih luas bisa diartikan menyampaikan pesan atau memelihara titipan atau menunaikan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang kurang lebih maknanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peserta yang berbahagia, dalam kisah ini, dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya perilaku amanah ini sangat penting untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita mendapatkan titipan barang ya dari orang lain, kemudian kita diminta untuk mengembalikan misalkan ya, kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, kita kembalikan, kita berikan barang tersebut sesuai dengan barang yang awalnya kita terima dengan keadaan yang sebaik-baiknya karena kita menjaganya dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian menyampaikan pesan apa adanya gitu. Jadi kalau dipesani A ya kita sampaikan A itu. Jangan kemudian ketika kita dipesani A kita ditambah-tambahi menjadi B dan seterusnya sehingga menjadikan pesan yang disampaikan itu tidak utuh atau berkurang ataupun kelebihan seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah, kita berusaha untuk membentuk diri kita, bisa berusaha untuk menjaga amanah yang disampaikan atau yang diberikan kepada kita. Yang selanjutnya, amanah menunaikan kewajiban dengan baik. Ya, ada sebuah kisah dari tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Kiai Haji Air Fahrudin, di mana beliau ini menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, diberikan amanah menjadi ketua umum di pimpinan pusat Muhammadiyah selama kurang lebih 22 tahun. Nah, beliau ini memiliki kedekatan yang luar biasa terhadap Presiden Republik Indonesia pada waktu itu Pak Soeharto ya. Waktu itu beliau diberikan amanah menjadi ketua pimpinan pusat oleh warga Muhammadiyah dan pada saat itu beliau mendapatkan tawaran oleh Bapak Presiden ini untuk menjadi DPR ya. Nah, coba kalau kita bayangkan DPR waktu itu kan jabatan yang sangat strategis ya. Bahkan sampai sekarang aja orang ingin menjadi DPR itu minta dukungan banyak orang. Nah itu Pak Air Fahrudin itu tinggal
tinggal diberikan amanah saja oleh Pak Soeharto, tinggal ditunjuk aja. Ketika ia mengatakan mau, maka dia jadi DPR yang langsung dipilih oleh presiden waktu itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak A.R. Farudin dengan kalimat yang sederhananya, karena memang beliau adalah terkenal kesederhanaannya, Pak Harto, kalau saya ini menjadi DPR atau diminta Bapak untuk menjadi DPR, lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Pak Harto, saat ini saya mengemban amanah menjadi pimpinan pusat atau menjadi ketua umum di Muhammadiyah. Saya diberikan amanah oleh warga Muhammadiyah, oleh jamaah untuk mengurusi Muhammadiyah. Sehingga mohon maaf Pak Harto, dengan kerendahan hati saya belum bersedia atau tidak bersedia untuk menjadi DPR sesuai dengan yang Pak Harto inginkan. Dan saya akan tetap menjaga amanah ini sebagai ketua umum di Muhammadiyah, dalam artian saya tetap mengurusi jamaah atau warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, mendengarkan jawab seperti itu, kemudian ya sedikit agak kecewa Pak Harto, tetapi kedekatannya dengan Pak AR tetap senantiasa terjalin dengan baik. Di cerita yang lain berkaitan dengan Pak AR Farudin juga, ketika beliau juga masih memegang di kepemimpinan di Muhammadiyah, waktu itu Muhammadiyah ingin mendirikan kampus namanya UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, ketika ini mendirikan kampus ini, Pak AR ini membuat surat gitu. Suratnya hanya singkat itu. Pak Harto, Muhammadiyah mau membangun universitas, menawi Bapak kerso monggo. Seperti itu suratnya itu, hanya singkat itu. Nah, karena Pak AR Farudin ini dikenal atau diketahui oleh semua orang bahwa beliau itu sangat-sangat sekali amanah, maka seminggu setelah Pak AR Farudin mengirimkan surat yang secara logika surat itu sangat singkat sekali, dan kemudian tidak seperti surat-surat yang lainnya yang terhormat siapa dan sebagainya, hanya mengirimkan sebuah pesan yang sangat singkat, tetapi kemudian waktu itu Pak Harto langsung memberikan cek yang kemudian dari cek itu berisi ratusan juta, yang kemudian oleh Pak AR Farudin dana itu semuanya dibelikan tanah dan bisa untuk membangun universitas yang sampai saat ini berdiri, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itulah kemudian anak-anak sekalian bisa kita ambil hikmahnya dari kisah-kisah para tokoh Muhammadiyah, terutama Pak AR Farudin yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana beliau untuk mengedepankan amanah yang dibawanya. Nah, begitu juga dengan kondisi ketika diterapkan pada kehidupan anak-anak semua yang saat ini sedang menjadi pelajar ya, menjadi siswa. Ketika anak-anak semua diberikan amanah oleh orang tua untuk belajar, yaitu silakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada kata lagi untuk malas-malasan dalam belajar. Karena sesungguhnya anak-anak diberikan amanah oleh orang tua untuk menuntut ilmu. Diberikan amanah pada bapak ibu guru juga untuk belajar, sehingga silakan dimanfaatkan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya bagi orang yang bisa menjaga amanah itu insya Allah ia akan beruntung, dan insya Allah ia akan senantiasa mendapatkan banyak kepercayaan, baik dari teman, dari orang tua, dan maupun dari berbagai kalangan. Insya Allah akan mendapatkan hal-hal itu, dan terutama orang yang senantiasa amanah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya akhlak terpuji yang berikutnya yaitu hormat dan patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Ya. Jadi menyambung dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya ketika anak-anak ini menjadi siswa, kalau di rumah yang menjadi orang tua adalah orang tua kalian sendiri, tetapi kalau di sekolah yang menjadi orang tua adalah bapak ibu guru. Nah, kedua orang ini atau kedua ini merupakan orang yang mulia tuh terhadap anak-anak sekalian. Oleh karena itu muliakanlah mereka, orang tua di rumah ataupun bapak ibu di sekolah, dengan menghormatinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga di dalam ayat disampaikan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha walil walidaini ihsana, yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Salah satu ayat yang saya sampaikan tadi sebuah anjuran bagaimana kita untuk mengedepankan, untuk berperilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, menghormati mereka itu bisa dilakukan dengan cara kita untuk berkata dengan sopan kepada orang tua, kemudian mengikuti saran ataupun nasihat yang orang tua berikan, ya, selama nasihat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan kebaikan-kebaikan, maka kemudian kita seyuknya untuk mengikuti apa yang telah disarankan atau dinasihati oleh orang tua kepada kita. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan cara membantu pekerjaan Bapak Ibu di rumah. Ketika kita misalnya di rumah, Bapak Ibu sedang melakukan pekerjaan yang mungkin itu bisa kita bantu. Kemudian dengan guru misalkan di sekolah, ya dengan guru bertutur kata dengan baik, mengucapkan salam dengan Bapak Ibu guru ketika ketemu, kemudian mendengarkan apabila disampaikan atau dijelaskan mengenai pembelajaran ketika di kelas ataupun dilakukan secara virtual, ya dijawab dengan baik, bertutur kata dengan baik. Nah, itulah cara-cara yang kemudian bisa anak-anak lakukan untuk menghormati Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Dan yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi ketika kita semuanya sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian kita meyakini bahwa sesungguhnya dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Kita dengan ilmu itu kemudian Allah akan mengangkat beberapa derajat kepada kita, maka kemudian yang harus kita lakukan yaitu dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini termasuk bagian dari perilaku yang terpuji. Apalagi sebagai pelajar yang mendapatkan amanah yang luar biasa dari orang tua sudah bersungguh-sungguh dalam memberikan pembiayaan, dalam memberikan dukungan secara materi, secara fisik dan sebagainya untuk kelangsungan kalian dalam belajar, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan ilmu itulah kalian bisa menjadi orang sukses. Dengan ilmu itulah kalian bisa memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang sukses, orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, mengenai tentang menuntut ilmu ini, kalau kita melihat dari kisah Ki Haji Ahmad Dahlan, bagaimana ia keseriusannya di dalam menuntut ilmu, bagaimana ia perjuangannya dalam menuntut ilmu, mungkin juga bisa kita teladani dari kisah beliau. Beliau dari sejak usia 7 tahun itu sudah bisa membaca Quran dan bahkan sudah khatam Al-Quran. Nah, beliau dalam waktu di usia 7 tahun itu beliau sangat-sangat gemar sekali untuk belajar. Bahkan ia rela untuk mendatangi satu guru ke guru yang lainnya. Jadi dia rela untuk mendatangi. Jadi bukan guru yang datang, tidak seperti saat ini ya, tetapi beliau yang mendatangi guru-guru untuk belajar tentang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, kemudian ketika ia di usia 15 tahun ia diberikan kesempatan oleh keluarganya ketika Ki Haji Ahmad Dahlan ini sudah bisa berbahasa Arab, ya, dia diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di sana dia juga tidak hanya sekedar menunaikan ibadah haji, dia menetap di Mekah kurang lebih selama 5 tahun dan dia manfaatkan waktu itu untuk belajar, untuk mempelajari tentang agama Islam ini secara lebih dalam. Dan beliau juga sama seperti yang dilakukan ketika waktu di Jogja, waktu di kampung ya. Jadi dia
dengan mendatangi berbagai syekh-syekh di sana, ulama-ulama di sana, sehingga ia mendapatkan berbagai ilmu agama secara mendalam, dan itulah yang kemudian membuat inspirasi Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah atau organisasi pergerakan untuk pencerahan, dan kemudian bisa merubah sedikit demi sedikit tradisi-tradisi masyarakat yang waktu itu masih bercampur dengan syariat Islam, kemudian dengan lahirnya atau dengan kesungguhan Ki Haji Ahmad Dahlan mempelajari agama Islam, kesungguhan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam menuntut ilmu, kemudian beliau bisa membuat sebuah gerakan baru yang itu kemudian bisa merubah tatanan yang tadinya masyarakat yang kolot, yang kemudian masih mengedepankan tradisi-tradisi dan mencampur adukan dengan syariat Islam, yang kemudian mulai sedikit demi sedikit terarah dan kemudian bisa membedakan ini tradisi, ini syariat dan sebagainya, sehingga Muhammadiyah bisa berkembang sampai saat ini, sehingga muncullah amal usaha Muhammadiyah, adanya sekolah Muhammadiyah, adanya rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah yang menyebar di seluruh penjuru Nusantara ini. Itu salah satu di antaranya karena dulu diawali dari kesungguhan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini anak-anak sekalian merupakan kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini dengan luar biasa juga dari kesungguhan yang anak-anak punya, sehingga tidak ada kata lain untuk bermalas-malasan, tidak ada kata lain untuk tidak semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, sikap terpuji yang lainnya adalah rela berkorban dan menolong sesama. Nah, ini ada kisah menarik juga dari Ki Haji Ahmad Dahlan, dari rela berkorban dan menolong sesama ini. Nah, waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memimpin Muhammadiyah ya pada tahun 1921-an, ini kas Muhammadiyah ini mengalami kekosongan. Jadi ada sekolah Muhammadiyah, sudah ada gurunya, membutuhkan biaya operasional, tetapi di situ terjadi sebuah kekosongan kas, sehingga untuk menggaji guru, untuk biaya operasional pendidikan itu tidak ada waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan waktu itu? Yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan, ia membawa kentongan keluar rumah, seraya memukul kentongan itu keras-keras, kemudian sambil meminta untuk warga untuk berkumpul gitu ya. Kemudian setelah warga berkumpul, di situ ada pengusaha, ada pejabat di Kesultanan Jogja dan sebagainya, yang mereka berkumpul di sekitaran di depan rumah Ki Haji Ahmad Dahlan. Apa yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan? Yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan adalah ia mengeluarkan berbagai perabot-perabot rumah tangganya. Ada lemari, ada kursi, ada meja, ada lampu-lampu hiasan yang dimiliki oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, bahkan sampai pakaian yang dimiliki oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu dikeluarkan. Kenapa kok dikeluarkan? Ya, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan menyampaikan kepada warga yang berkumpul, menyampaikan kalau kas Muhammadiyah saat ini mengalami kekosongan, sedangkan Muhammadiyah membutuhkan biaya untuk gaji guru, untuk melangsungkan pendidikan atau sekolah madrasah Muhammadiyah yang kemudian harus terus berjalan. Sehingga pada saat ini saya berniat untuk melelang barang-barang yang saya miliki, yang nanti hasilnya akan saya gunakan untuk gaji guru-guru di madrasah dan juga untuk biaya pendidikan di madrasah Muhammadiyah. Nah, kemudian pada warga yang berkumpul tadi saling menawar dan seterusnya, yang akhirnya singkat cerita barang yang dikeluarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan semuanya habis terlelang, artinya habis di-keep oleh para peserta atau para warga yang hadir di tempat itu. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan menerima biaya dari hasil lelang itu. Tetapi anehnya di sini, setelah selesai lelang, warga yang setelah melelang barangnya itu tadi tidak membawa pulang barang itu tadi. Loh, terus gimana ini kok barangnya tidak dibawa gitu? Apakah perlu saya antarkan, kata Ki Haji Ahmad Dahlan? Oh, tidak Kiai, cukup barang ini di rumah Ki Haji Ahmad Dahlan aja, dan
dana yang kami kumpulkan silakan dimanfaatkan untuk menggaji guru-guru di sekolah Muhammadiyah. Masya Allah. Jadi tidak jadi membawa barangnya, tetapi mereka justru malah berinfak untuk keberlangsungan pendidikan atau madrasah sekolah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Ya. Jadi di sini kita menemukan sebuah contoh bagaimana sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat luar biasa sekali untuk mengorbankan sesuatu yang dia miliki untuk menolong sesama, untuk menolong generasi penerus dalam hal itu, yaitu keberlangsungan pendidikan pada anak-anak di usia mereka pada saat itu. Kemudian di hal lain Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sebuah klinik kesehatan yang disebut dengan PKO dulu ya, penolong kesengsaraan umat gitu. Penolong kesengsaraan umum ya waktu itu. Sekarang disebut dengan PKU Muhammadiyah. Dulu awalnya juga begitu. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu berobat ke rumah sakit. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat klinik kecil-kecilan sebagai media Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berdakwah sekaligus menolong orang-orang yang kesulitan dalam hal kesehatan dan sebagainya. Sehingga waktu itu disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan diberikan nama PKO yang saat ini berkembang pesat menjadi PKO Muhammadiyah yang berkembang di mana-mana, yang kita semua pasti tentu mengetahuinya. Nah demikian anak-anak semuanya beberapa kisah-kisah inspiratif dari tokoh Muhammadiyah yang kemudian bisa kita ambil hikmah dari perilaku-perilaku yang dituangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa berperilaku jujur, bagaimana kita bisa amanah, kita bisa menghormati orang tua, menghormati guru, dan juga kita bisa sedikit untuk berkorban untuk menolong kepada sesama. Nah, mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan dalam momentum ini. Kemudian ada sebuah ungkapan untuk penutup akhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu sebuah syair dari Sauqi Bey bahwa hidup dan bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika mereka menjunjung tinggi norma-norma akhlakul karimah, maka bangsa itu akan ketika mereka tidak mampu menjunjung tinggi norma-norma atau akhlakul karimah, maka bangsa itu akan musnah bersamaan dengan runtuhnya akhlak. Jadi sangat penting sekali anak sekalian kita memperhatikan akhlak. Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin juga sudah berusaha, berupaya bagaimana untuk membentuk kalian menjadi siswa yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Dengan cara salah satu diantaranya yaitu dengan pembiasaan dengan mengisi gobit dan seterusnya, yang itu kemudian bisa melatih anak-anak sekalian untuk membiasakan perilaku-perilaku terpuji baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada juga kata syair yang disampaikan oleh Buya Hamka, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Dari artinya di sini kalau kita hanya sekedar hidup, ya, apa bedanya kita dengan yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi? Kalau kita hanya sekedar bekerja, apa bedanya kita dengan yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi, bahwa kera pun bisa bekerja? Maka untuk membedakan itu, maka kita semua harus senantiasa memperhatikan akhlak supaya kita ada bedanya itu dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi, sehingga dari situ kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama saya mengajak pada diri saya dan juga pada anak-anak sekalian, mari kita kedepankan atau kita menjunjung tinggi akhlak-akhlak yang terpuji dalam menjalani kehidupan kita dalam keseharian kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada momentum materi pada pesantren Ramadan virtual pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.